Gue udah sampai meja dan ternyata waiting listnya cukup panjang banget dan gue sudah nunggu hampir setengah jam ya, betul ya. Dan ini yang bikin gue penasaran banget, apa sih yang bikin waiting list separah ini? Halo Sobat Hedon, kembali lagi di channel gue, yaitu Sobat Hedon. Jadi gue mau ngehedon di Kota Bogor, tepatnya di restoran Meja. Biasa aja. Oke, nggak lucu guys, gue sama basa-basi. Ini guys, katanya ini Meja ini restoran Instagramable yang hits banget di Kota Bogor nih guys. Jadi katanya kalau mau masuk aja sampai waiting list terus setiap hari nih. Makanya gua coba datang agak lebih siang karena di era new normal ini hanya buka pukul 10 hingga jam 6 sore aja. Makanya kita datang pukul 2 siang kan. Kenapa sih orang sampai bela-bela antri masuk sini berjam-jam hanya untuk makan di sini? Oke, nanti ikutin gue di Meja. Halo guys, welcome back to my channel. Nih, kali ini gue mau buktiin nih sama kalian sebagai asli warga Kota Bogor ya guys. Kota Bogor tuh tak pernah kehabisan stok tempat kuliner yang sangat menggoda untuk dicoba guys. Salah satu yang sudah masuk daftar kunjung dari tahun lalu yaitu Meja Restoran guys. Dan akhirnya akhir pekan ini ya di masa pandemi ya, saya atau gue mengunjungi restoran yang berlokasi di Bilan Pajajaran Indah ini. Dan lokasinya itu bersebelahan dengan Two Story serta warung Nako gitu guys. Nah buat kalian guys yang takut keluar di masa pandemi gini gak usah khawatir, karena di Meja Restoran ini menerapkan protokol COVID guys. Jadi ya di sini juga gue rasa cukup aman. Gerbangnya sih kecil guys, tapi pas gue udah masuk ke dalam mata gue langsung terbelalak guys, karena dimanjakan dengan bentuk meja yang super cantik. Halaman depan diisi sebuah kolam berkeramik warna biru langit yang diletakkan di sebuah pohon besar di bagian tengah dan dikelilingi oleh taman indah. Lebay gak sih gue? Nah guys, saran gue ya, sebelum lu berkunjung ke Meja Restoran ini, ada baiknya kalian melakukan reservasi dulu guys. Nah seperti yang udah gue unjukin tuh di depan, betapa antrinya untuk masuk ke restoran ini yang bikin gue sangat penasaran buat masuk guys. Kayak antri sembako gratis gak sih? Nah guys, gue udah sampai meja dan ternyata waiting listnya cukup panjang banget dan gue sudah nunggu hampir setengah jam ya, betul ya. Dan ini yang bikin gue penasaran banget, apa sih yang bikin waiting list separah ini? Entah dari konsep, entah dari makanan, atau apa. Nanti kita cek ruangannya dan makanannya seperti apa. Gue bakal cek yang paling khas di sini, oke? Uniknya restoran ini guys, jadi dia menggunakan link card paging system guys. Jadi kayak waktu gue dulu masih di Michigan. Jadi kalian gak usah khawatir guys untuk tukar tempat saat antri di waiting list. Jadi guys, link main ini akan berbunyi ketika kita sudah mendapatkan tempat guys. Jadi nggak usah khawatir kita kelupaan atau ketukar lagi sama customer yang lain guys. Sebelum kita masuk guys, para waiter akan menyambut kita dan akan mengantarkan kita ke tempat di mana meja kita telah disiapkan guys. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian akan nyasar di cafe yang menurut gua ya lumayan luas banget gini guys. Nah sobat sohe, setelah setengah jam gue masih waiting list dan sekarang gue udah dapat meja nih. Tepatnya gue dapat di nomor 29 dan gue sudah order makanan. Sambil gue nunggu order makanan, nanti gue bakal ajak keliling dulu di sini tuh kayak gimana sih tempatnya. Oke guys, it's time for us to see around. Kaguman gue masih berlanjut guys, dari konsep outdoor dan semi outdoor yang areanya pun tampil begitu instagenic atau instagramable guys.
Restoran ini dipisahkan menjadi dua bagian oleh kolam yang memanjang guys. Jadi kayak sungai gitu dengan gentong-gentong. Kadang-kadang juga kolam ini pun dihiasi oleh gelembung-gelembung air yang keluar dari kolam. Bukan betul? Bukan gelembung ya kayaknya. Selain itu juga guys, ada juga taman dan open private room di sudutnya yang hadir nggak kalah bagus banget guys buat berfoto. Jadi sepertinya setiap spot yang ada di sini tuh sengaja disiapkan buat berfoto-foto guys, melainkan buat makan juga. Guys, pas gua memasuki area barnya, gue sampai lupa bahwa sekarang gue lagi berada di Indonesia dan gue belum balik ke Indonesia. Dan itu juga guys, servis di sini juga ya menurut gue sih agak sedikit memuaskan, tapi belum terasa puas betul. Karena di setiap meja pun kita disediakan beberapa tombol untuk memanggil waiters. Akan tetapi mungkin karena COVID ya guys, jadi waitersnya tuh agak buru-buru banget, mungkin takut sama gue kali. Terakhir nih ya guys, yang paling gak kalah penting yaitu toilet atau restroomnya guys. Jadi restroomnya di sini tuh menurut gua sangat ditata dengan apik, sehingga menurut gue ya agak betah di toilet. Betah di toilet, orang gila. Toiletnya juga bersih guys. Selain itu juga di sini disediakan musola untuk warga muslim untuk sholat. Oke guys, time to eat. Dan kali ini gua pesan yang paling khas dari meja restoran guys. Dan ini dia. Oke guys, ini menu spesial dari meja. Ini namanya coffee meja ya guys. Jadi ini kopi susu sih seperti biasa, kayak latte, black ini. Siang bolong gini mantap banget ini minum kopi ini. Jadi dia umum sih kata gue, Bogor banyak banget yang jual kopi-kopi susu begini spesial meja, mungkin spesial dari nama, tapi ukuran jam segini minum kopi ini mungkin enak. Tapi standar kopi ya masa kopi aja, kopi susu begitu. Ini kopinya guys, dan ini menu minum gue yang bikin segar juga. Ini namanya summer berry ya guys. Jadi ini nanas, orange, terus apa lagi sih, mango, dia di blend, kayaknya berasa sih di mix. Terus ada berry ini juga, tapi di sini nggak ada buah utuh sih, nggak ada buah utuh, jadi kayak sirup aja. Ya. Oh ya guys, segar banget sih. Tapi untuk ini jadi kayak rasa minuman apa ya, kayak minuman botolan sih, fresh juice yang di botolan. Jadi cuman mix aja.
nggak ada yang spesial dari itu. Nah, oke guys, makanannya sudah datang dan ini sushi roll by Meja gitu ya. Jadi ini sushi tapi isinya tuh rendang. Gue nggak tahu sih rendang apa. Seperti biasa dia produknya sama sushi. Ya, nasi dibungkus sama nori, di atasnya ada nori, ada mayo, dan saladnya, tapi dia platingnya pakai daun pandan gini guys. Oke, ini guys, gue mau coba ini jadi menu pertama gue. Gue bakal coba ya. Untuk lidah-lidah Indonesia ini mantep banget menurut gue, jadi kayak makan nasi ketan sama rendang gitu aja sih, gak ada something spesial, cuman unik karena baru ngerasain ada sushi isi rendang gitu guys, mantep banget. Gue lanjut makan ya. Mantap. Oke guys, ini menu kedua gue. Ini sate lilit sapi guys. Jadi ini tusukannya dari sate, sambalnya matah, tapi Bali banget sih ini kalau menurut gue. Dari sambalnya emang Bali sih kayaknya. Oke, gue bakal coba nih guys. Gila, enak banget. Jadinya gua makannya nggak pakai nasi guys, nggak biasa. Ini pakai mashed potato. Jadi ala mungkin steak Indonesia ya guys. Mashed potatonya gila guys, cocok banget. Dibanding lu pakai nasi, gue saatnya lebih cocok pakai mashed potato. Jadi kalau makan steak mungkin biasa banget, gue udah bukan bosan tapi nantinya belagu. Tapi lebih baik khas Indonesia tapi dengan menu western. Mantap banget sumpah, ini lu harus coba. Ini harus coba banget. Oke. Dan ada lagi nih guys, menu spesial dari Meja, yaitu lidah cabai hijau. Gua bukan pencinta pedas, tapi berhubung katanya spesial dari sini, gue juga gak terlalu suka dengan lidah. Gue bakal coba nih guys. Ya. Jadi dia potongannya sebesar ini. Oke, thank you ya. Jadi rasanya kayak apa ya? Lebih ke kayak makanan Padang kalau menurut gue. Sudah biasa, saute atau tumis kering. Dan ini pakai plating juga, ada wedges potato. Gue nggak terlalu suka sih sama ini, tapi ini padahal menu spesial dari sini karena dari cabenya. Mungkin karena gue nggak suka pedas ya guys. Gue bakal rasain sekali lagi nih. Cabai hijau banget nih guys, sama sayurnya aja. Cabainya nggak terlalu strong, tapi kalau bicara cabai enak. Tapi karena gue nggak suka jadi biasa aja. Oke. Dan ini gulai pakis khas Meja. Kalau ini makanya harus pakai sango guys. Ini sango ya guys. Sango in English is rice.
Gue coba gula ini dulu. Pakis itu tanaman paku ya guys. Pakis itu tanaman paku, jadi dia kayak tanaman rambat. Ya, kalau nggak salah sih ini dia nggak dikembangbiakan. Gue pernah makan ini. Manis kuah santan. Olahnya manis, pedas, manis. Jadi buat kalian kalau emang penasaran rasa pakis kayak gimana, datang aja ke sini. Ya rasa gulai juga sih, manis gurih dari santan. Oke, lanjut aja gue makan ya, karena ini menunya lumayan banyak untuk makan sendiri. Gue makan dulu. Hai. Satu lagi guys, saran buat meja kafe ini dari gue langsung. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk servisnya ya. Karena apa? Menurut gue itu servis paling utama. Bukan mengenai servis orangnya tidak enak, servisnya orangnya nyaman, tapi lebih ke orang yang standby itu saya lihat agak jarang. Dan juga apalagi dari segi tempat. Oke, di sini tempatnya itu waiting list. Tapi di jam-jam tertentu mungkin untuk tempat-tempat yang kurang nyaman untuk customer itu sebaiknya tidak dijual ya guys. Seperti yang gue tempatin saat ini, gue ditempatin outdoor pukul 2 siang dan di bawah terik matahari. Emang matahari tidak langsung ke gue, tapi cuaca panasnya cukup nyorot banget sih, kerasa banget. Tapi untuk di sore hari outdoor itu enak banget. Nah guys, begitulah perjalanan gue di meja restoran. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian terus update tempat-tempat hits masa kini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!